Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pentimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kegiatan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran, seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa
dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pentimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kegiatan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran, seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pentimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kegiatan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran, seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pentimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kesejahteraan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran, seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pentimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kesejahteraan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran, seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pentimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kesejahteraan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran. Seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pentimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kesejahteraan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran, seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pertimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kesejahteraan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran, seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pertimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kesejahteraan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran, seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pentimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kesejahteraan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran, seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pertimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kesejahteraan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran, seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pentimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kesejahteraan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran, seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Distribusi dalam ekonomi syariah. Pengertian distribusi dalam ekonomi syariah. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Distribusi menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi karena tanpa distribusi, barang hasil produksi tidak akan sampai kepada konsumen yang membutuhkan.
Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Distribusi dalam Islam dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam distribusi harus menghindari penipuan, monopoli, pentimbunan barang, dan praktik lain yang merugikan masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam. Tujuan utama distribusi dalam Islam adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat miskin dan kurang mampu sehingga distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil. Selain itu, distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Barang hasil produksi harus dapat disalurkan dengan baik agar masyarakat dapat memperoleh barang dengan mudah dan harga yang wajar. Distribusi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Jika distribusi berjalan lancar, maka kesejahteraan ekonomi akan berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan lain adalah mempererat hubungan sosial antara masyarakat melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi Islam. Kekayaan harus didistribusikan secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin. Islam melarang penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Lalu prinsip kejujuran, seluruh kegiatan distribusi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Pedagang dan distributor tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau melakukan manipulasi harga. Kejujuran dalam distribusi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar. Lalu ada prinsip kepedulian sosial. Islam sangat menekankan kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lemah. Oleh sebab itu, distribusi dalam ekonomi syariah tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar yang tetapi juga melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hidupnya. Distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan merupakan proses pembagian kekayaan dan hasil ekonomi kepada masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi pendapatan dilakukan melalui berbagai instrumen seperti zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain zakat, Islam juga menganjurkan sedekah dan infak sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Sedekah tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa bantuan tenaga, makanan, dan bentuk kebaikan lainnya. Wakaf juga menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan. Biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Larangan monopoli dan penimbunan barang. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Monopoli terjadi ketika suatu pihak menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sesuka hati. Penimbunan barang dilakukan dengan menyimpan barang dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Praktik ini sangat merugikan masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Islam mengajarkan bahwa perdagangan dan distribusi terus dilakukan secara adil dan tidak menzalimi masyarakat. Peranan distribusi dalam perekonomian. Distribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi yang baik akan memperlancar arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, hingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Distribusi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena barang hasil produksi dapat dipasarkan dengan baik. Selain itu, distribusi yang adil dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, distribusi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.